Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Bertemu kembali dalam Senandika Gembala, Senin 4 November 2024. Tahukah saudara, binatang apa yang dapat hidup hingga ratusan tahun? Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa binatang itu bernama kura-kura. Ya, kura-kura. Menurut peneliti, kura-kura dapat hidup 50 tahun hingga ratusan tahun loh. Tercatat ada satu kura-kura raksasa yang dicatat pada Guinness World Record, usianya 187 tahun. Wow. Karena usianya yang panjang, bagi masyarakat Tiongkok, kura-kura ini dijadikan sebagai simbol keberuntungan dan kesuksesan usaha. Nah, bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, tentu keberuntungan dan kesuksesan kita ada di dalam tangan Tuhan dan dianugerahkannya kepada mereka yang percaya dan taat kepadanya dan melakukan segala hal-hal yang mulia, bahkan yang baik untuk sesama. Kura-kura ini bukan hanya memiliki usia panjang, tapi binatang ini memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Melansir laman livestrong.com, seporsi daging kura-kura setidaknya mengandung 220 kalori, 33 gram protein, 9 gram lemak, dan 82 gram kolesterol. Daging kura-kura memiliki kandungan kalsium tinggi, yaitu sekitar 20% dari kebutuhan harian kita. Selain itu ada pula kandungan vitamin A, B1, B2, dan B6 serta beberapa mineral seperti fosfor dan zinc. Manfaat lainnya sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Nah, karena kura-kura ini memiliki kandungan vitamin yang banyak sehingga dijadikan bahan makanan, maka perburuannya diawasi. Yang menarik adalah mengapa kura-kura berumur panjang hingga ratusan tahun? Filosofi apa yang dapat kita pelajari dari kura-kura ini? Saya teringat di dalam kitab Amsal 6 ayat 6-8. Di sana ada nasihat atau anjuran untuk belajar dari semut. Nah, kali ini kita belajar dari kura-kura. Tidak salah kita belajar dari binatang yang diciptakan Tuhan ini. Bagi saya ada 5 filosofi kura-kura yang bisa kita pelajari untuk hidup kita. Pertama, pelajari untuk berjalan, bukan untuk berlari. Kura-kura adalah binatang yang lambat dalam bergerak. Mungkin bagi banyak orang, kura-kura ini dianggap binatang mager atau malas bergerak. Tapi tidak banyak orang memandang bahwa kura-kura itu penuh ketenangan dan ketabahan. Sama halnya dengan hidup, kita tidak sedang berlari, tetapi kita sedang berjalan. Yang perlu kita pelajari adalah melangkah dengan tidak terburu-buru, sehingga kita dapat menikmati setiap momen dengan lebih tenang dan bahagia. 2. Bersikap rendah hati agar dapat bersahabat positif dengan orang lain. Kura-kura selalu bersikap rendah hati dan selalu bersahabat dengan makhluk lain di sekitarnya. Itu sebabnya kura-kura dijadikan hiasan dan dipelihara. Sama halnya dengan hidup, kita perlu belajar untuk bersikap rendah hati agar bisa bersahabat dengan orang lain. Kita tidak sendirian di bumi ini loh. Kita membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Jadi kuncinya tetaplah rendah hati. 3. Selalu menerima dan menikmati proses hidup. Kura-kura adalah binatang yang sangat sabar dalam menempuh perjalanan hidupnya. Mereka selalu bergerak dengan tenang dan tidak terburu-buru. Sama halnya dengan hidup, ada banyak hal yang terjadi pada kita. Tetapi tahukah saudara, sebagian besar itu dipakai Tuhan untuk memproses hidup kita. Nah, kita perlu belajar untuk bersabar
dan menikmati proses yang kita jalani, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih baik dan bahagia. 4. Meski dipuji atau dikritik, tetap tenang dan fokus pada tujuan. Kura-kura selalu tenang dan tidak mudah terganggu ketika berada di lingkungan yang berisik. Sama halnya dengan hidup, kita perlu belajar untuk tetap tenang dan tidak mudah terganggu oleh lingkungan sekitar, sehingga kita dapat hidup dengan lebih damai dan bahagia. Nah, tahukah saudara, banyak orang yang menyukai kita tetap akan membenarkan kita meskipun salah. Tapi sikap ini jangan biarkan terus, karena dapat berbahaya bagi diri kita. Dan sebaliknya, tahukah saudara, orang yang membenci kita selalu akan menyalahkan kita, sekalipun kita berbuat baik dan benar. Nah, berapa banyak waktu kita terbuang hanya untuk mengurusi kehidupan orang lain, sehingga kita lupa pada diri kita, kapan harus makan, istirahat, dan bekerja. Oleh karena itu, tetaplah berniat dan jangan berhenti untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain, meskipun disukai atau dikritik. 5. Memanfaatkan alam untuk bersenang-senang. Kura-kura seringkali terlihat sedang berjemur di bawah sinar matahari. Tujuannya menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Sama halnya dengan hidup. Kita perlu belajar untuk tidak lupa bahwa alam di sekitar kita disediakan Tuhan untuk membuat kita tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal di alam yang disediakan Tuhan bagi kita, yang dari alam tersebut dipakai Tuhan untuk membuat kita bisa bahagia sehingga bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dibuat Tuhan di alam ini sebagai alatnya untuk membuat kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Saya Pendeta Harapan Simatupang, kiranya senandika gembala ini dapat menginspirasi kita. Tuhan Yesus memberkati.